dalam majelis. Nah, seperti biasa di maghrib ini kita melanjutkan pelajaran kita, dan dars kita hari ini adalah tentang salat Jumat ya. Sudah dipelajari buku risalah salat, dan juga untuk melengkapi pembahasan saya juga mengambil beberapa dalil atau keterangan dari kitab Manhajus Salikin, yaitu bab Shalawatil Jumu'ah. Dari lafaz ini bisa beberapa kata ya, beberapa variasi ya. Bisa Shalatil Jum'ah, bisa juga gitu ya sebutnya. Bisa juga Shalatil Jamaah. Tapi kalau memaknai untuk sholat Jumat berarti dua ambilnya. Kalau shalatil jamaah itu berarti sholat jamaah ya. Tapi kalau shalatil jumu'ah berarti sholat Jumat ya. Begitu juga shalatil Jum'ah, itu juga sama maknanya sholat Jumat. Jadi dua ya, bisa dua variasi ya. Itu bisa dalam bahasa Arab itu ada beberapa maknanya sama, hanya saja ada yang dibedakan sedikit harokatnya. Tapi tetap sama maknanya, yaitu sholat Jumat ya. Jadi kalau misalnya dari sini ada yang mendengar ya, misalnya mendengar kata shalatil Jumu'ah atau mendengar kata shalatil Jum'ah, itu maknanya sama. Maknanya sama, nggak beda. Maknanya sama, yaitu sholat Jumat. Kalau di Al-Quran itu juga ada dari mushaf yang satu, mushaf Hafiz ya. Itu Imam Hafiz saat kita itu Al-Jumu'ah ya. Idza nudiya lis-shalah mi yaumil Jumu'ah. Di mushaf yang lain itu ada yang mi yaumil Jum'ah. Jadi sama maknanya ya. Iya, itu kan ada dua mushaf ya. Yang kalau misalnya kita, tentu kalau untuk membuat makmum mengerti, lebih baik baca riwayat yang hafaz ya. Riwayat yang hafaz berarti mi yaumil Jumu'ah. Tapi kalau kita ingin variabel dari atau variasi dari kata Jum'ah, kata Jumat ya, maka kita baca mi yaumil Jum'ah, nggak apa-apa. Karena apa? Tinggal nanti dimengerti aja pada jamaahnya bahwa saya baca mushaf yang lain, baca riwayat yang lain gitu. Kalau riwayat kita mi yaumil Jumu'ati, kalau riwayat yang lain ada mi yaumil Jum'ati. Tinggal apa? Tentu kepada jamaah tinggal kita memberikan pengertian saja gitu. Tentu kalau misalnya kita lagi mau imami banyak orang dan
kita tidak sanggup untuk mengingatkan, lebih baik kita membaca riwayat saja min yaumil jumu'ati gitu ya. Karena yang namanya di Indonesia itu banyak orang yang awam gitu, apalagi dalam masalah Quran gitu kan. Tapi kalau ragu-ragu sedikit, orang bisa jadi ada sikap yang kurang pantas gitu. Karena itu kita lebih baik yaitu hadirkan maslahat yang lebih umum dibandingkan maslahat atau sunnah yang khusus ya gitu. Itu kaidahnya. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana kewajiban dari sholat Jumat itu sendiri ya. Keterangan yang pertama dalam kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau berkata, kullu man lazimat ful jamaah lazimat ful jumu'atu idza kana mustawtina bibinain. Setiap orang yang terkena kewajiban sholat berjamaah, maka dia juga terkena kewajiban sholat Jumat ya. Bila dia tinggal di sebuah tempat dengan menempati sebuah bangunan, artinya kalau dia laki-laki berarti kan yang wajib sholat berjamaah itu laki-laki, artinya dia juga berarti maka laki-laki wajib ya sholat Jumat gitu, karena ia juga wajib sholat berjamaah. Dan syaratnya juga tinggal di daerah itu ya gitu. Beda kalau misalnya safar ya, lagi dia musafir, itu beda nanti keterangannya tentang misalnya apakah sholat Jumat bisa dijama dengan sholat asar. Itu ada khilaf di antara para ulama ya. Kalau di Persis sendiri kan bisa ya, dengan keterangan memang dahulu Persis juga melarang ya. Tapi setelah dikaji lagi hadis-hadisnya, itu juga orang tua kita Ustadz Abdurrahman rahimahullah, beliau membolehkan ya untuk menjamak sholat Jumat dengan sholat asar ya. Tapi itu nanti kita bahas ya, karena itu berhubungan dengan jamak dan qasar ya. Yang terpenting baik ya. Jadi ada hadis ya. Jadi yang namanya hadis itu adalah penjelas. Jadi yang namanya hadis adalah penjelas dari Al-Quran ya. Kalau di Al-Quran kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyalissalah min yaumil jumu'ah kan.
kan di hadis nanti dijelaskan siapa saja yang wajib, yaitu laki-laki yang wajib. Terus yang tidak wajib nanti ada perempuan, orang sakit, anak kecil, dan juga kan musafir gitu. Nah itu kan pasti ada penjelasannya. Artinya perempuan tidak kena kewajiban ya, tidak kena kewajiban dari sholat Jumat gitu. Yang diperbolehkan itu hanya menghadiri ya. Kalau menghadiri silahkan, tapi tidak ikut sholatnya. Tetap sholat duhur gitu. Ya. Ya, jadi perempuan itu nggak wajib sebenarnya. Jadi itu adalah kesalahan memahami kata ya ayyuhalladzina amanu. Seharusnya dia lihat dulu di hadis gitu kan. Di hadis kan ada keterangannya perempuan tidak wajib sholat Jumat gitu. Nah sekarang kita lihat bagaimana kewajiban sholat Jumat itu dari beberapa syarat ya. Amin syurutiha, dan diantara syaratnya fi'luha fi waktiha, dikerjakan pada waktunya. Jadi kewajiban sholat Jumat itu harus dikerjakan pada waktunya ya. Jadi harus yang menjadi lebih baik adalah datang sebelum adzan ya. Itu adalah sunnah datang sebelum adzan. Walaupun misalnya ketika datang adzan itu berarti ketinggalan faedah yang lain, ketinggalan pahala sunnah yang lain. Karena pahala sunnah yang lain bagaimana malaikat itu mencatat setiap orang yang hadir ya untuk mendirikan sholat Jumat. Begitu datang pertama dicatat gitu ya, dicatat dari pahalanya itu tergantung masing-masing. Kan sudah ada ukurannya yang datang pertama itu korbannya seperti unta dan seterusnya, itu kan sudah dijelaskan ya. Maka tentu itu lebih utama. Dan kalau misalnya datang pas adzan, bukan berarti malaikat tidak berhenti mencatat, salah juga itu kalau ada pendapat seperti itu. Tapi artinya kalau misalnya datang pas adzan, ya berarti dia kehilangan faedah dari keutamaan itu gitu. Tidak punya faedahnya gitu. Terus nanti bagi yang telat, nah ini ada beberapa faedah yang dia tinggalkan. Jadi memang sangat disayangkan bagi orang yang telat, apalagi kalau telatnya karena lalai gitu ya. Telat karena lalai itu bisa jadi kan adalah melalaikan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun gitu kan. Nah, itu orang yang lalai sholat itu datang pas setelah adzan gitu kan, ketika khutbah sedang berlangsung dia sudah datang. Itu melalaikan sholat kalau dia sengaja saat itu melalaikan sholat. Apalagi kalau misalnya mau datang tapi tidak fokus, tidak konsen, tidur dan sebagainya kan, nah itu sudah lago itu ya, tidak punya pahala Jumatnya. Karena itu kita harus perhatikan bahwa afdhalus shalah fi awwali waqtiha. Afdolnya sholat itu utamanya adalah di awal waktu.
Hmm. Iya, betul. Ya, karena kan sholat Jumat itu rajanya hari ya. Jumat itu, hari Jumat adalah rajanya hari, dan hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam gitu. Jadi memang harus diutamakan ya, dibandingkan ibadah yang lain atau dibandingkan pekerjaannya gitu. Hmm. Sehingga kan kalau kita mengutamakan sholat Jumat itu lebih baik gitu, dan tentu menjadi sebuah dosa ya bagi seorang pemimpinan gitu ya, pemimpin, pedagang atau yang lainnya yang tidak mengutamakan sholat Jumat ini gitu. Sengaja melalaikan gitu dengan dalih pekerjaan dan sebagainya, itu adalah dosa, berat dosanya. Nah, di sini juga syarat dari sholat Jumat diantaranya an takuna di qaryah ya, dilaksanakan di sebuah kampung ya atau desa. Artinya ada pelaksanaannya ya, baik di masjid maupun di tempat yang lain dilaksanakan sholat Jumat ya. Terus juga man yatakot damaha batani, didahului oleh 2 khutbah. Jadi sebelum sholat Jumat harus 2 khutbah ya. Ya saja memang terjadi khilaf apakah 2 khutbah ini yang khutbah pertama merupakan materi, khutbah kedua juga merupakan materi gitu kan, materi dan doa khutbah kedua. Tapi ada juga yang berkesimpulan khutbah pertama itu materi, khutbah kedua doa. Itu memang ada khilaf ya, dan itu memang diantara para ulama sunnah gitu, para ulama salaf juga ada demikian, itu perbedaannya. Iya, iya, memendekkan dari khutbahnya dan memanjangkan sholatnya. Artinya kalau misalnya ya khutbahnya misalnya 15 menit, berarti sholatnya harus lebih daripada itu. Iya, cuman di kita kalau misalnya sholatnya terlalu panjang sampai 10 menit lebih gitu, kadang-kadang suka ada kendala gitu ya, kendalanya macam-macam gitu. Emang padahal itu sunnah gitu, tapi di kita akhirnya kan suka jadi omongan dan seperti bagaimana lah gitu. Akhirnya maka para ulama berijtihad, maka boleh memanjangkan sedikit daripada khutbah kemudian sholatnya pendek, boleh malah berijtihad itu ya. Itu juga di ulama hadis juga demikian begitu, karena kita lihat bagaimana kebiasaan masyarakat kalau sholatnya panjang ting gitu ya, apalagi lebih daripada 15 menit atau 10 menit lebih, bahkan suka kadang-kadang ada omongan gitu kan, akhirnya panjangkan sedikit dari khutbahnya, sholatnya pendek, tidak apa-apa gitu. Iya. Ya, emang seorang imam itu harus fakih ya, baik imam sholat biasa, imam sholat atau imam rawatib ya, imam yang tetap, maupun imam sholat Jumat gitu kan. Itu dia harus fakih, sehingga kan bacaan yaitu pasti
bacaannya fasih dan bisa terpahami oleh jamaah gitu. Jangan, tentu ini memang di kita memang kayak ya gitu. Tentu di kita masih banyak orang yang bacaannya masih balelol gitu ya. Ini yang seharusnya tidak boleh diangkat jadi imam sebenarnya mah. Ya. Ya, memang berat gitu kan. Ya. Apalagi kalau di jamiah kita memang sangat sedikit ya, sangat sedikit yang belajar atau yang memang menguasai tahsin gitu. Ya. Saya sendiri bahkan hafal ayat itu kan, tapi ketika dikoreksi lagi ke guru-guru saya itu di tahsin, ternyata banyak yang salah gitu. Jangankan saya ya, dulu kan Ustadz Irfan, dia kan ngajar di Tamhid di Al-Imarat dulu. Beliau juga ketika bacaan seolah-olah benar gitu kan, lancar gitu. Tapi pas ditalaki ke guru, banyak yang salah ternyata. Itu memang wajar. Ya. Ya. Yang penting memang ikhtiarnya itu, ikhtiarnya, usahanya. Nah, kita masuk ke hadis yang pertama ya. Wa'an Jabirin, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba. Dari Jabir, dia berkata, kebiasaan Nabi jika beliau berkhutbah. Nah, di sini ada penjelasan ya. Ihmarrat ainahu fa'ala sautuhu wastadda wadabuhu hatta ka'annahu munziru jaisin yakul sobbahakum wamasakum. Memerah kedua matanya. Ini ketegasan Nabi ya, gaya atau cara khutbah Nabi ya. Memerah kedua matanya, tinggi suaranya. Memang bagusnya seperti ini ya. Jadi memang wasiat-wasiat yang dia sampaikan itu tidak banyak lihat materi gitu kan. Kalau di kita kan masih kekurangan ya, lihat materi sehingga kaku gitu kan, penyampaian dan ketegasan kurang gitu. Ya benar-benar kan ketegasan itu ada ketika khutbah itu. Jadi memerah kedua matanya, tinggi suaranya, dan sangat tegas gitu ya. Seolah-olah sangat marah beliau itu, sampai seolah-olah beliau sebagai memberi peringatan kepada pasukan. Jadi diibaratkan peringatannya ke pasukan dengan mengatakan musuh telah mendatangi kalian di waktu pagi dan sore gitu ya. Nah, di sini juga ada sunnah ya, dengan hadis yang seperti fa'inna khairal hadisi kitabullah dan seterusnya, itu nanti kita jelaskan, tapi itu memang ada sunnahnya ya. Demikian mungkin yang kita bahas. Insyaallah besok kita lanjut lagi majelis kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.